Selamat pagi semua. Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Saya Putri Turulin akan menjadi dosen yang akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas faktor-faktor eksternal dalam perilaku konsumen. Mari kita simak bersama. Kita masuk ke faktor eksternal yang pertama, yaitu budaya konsumen. Ya, budaya, ya teman-teman, ini merujuk pada perilaku, norma, dan ide-ide yang khas atau diharapkan yang menjadikan suatu kelompok. Ya, budaya terdiri dari nilai-nilai yang dapat memberikan pengaruh kuat pada semua aspek perilaku manusia. Konsumen itu lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai budaya baru jika mereka melihat budaya tersebut menarik dan memiliki nilai yang mirip dengan apa yang mereka punya. Penting bagi pemasar untuk memahami bagaimana nilai-nilai yang konsumen anut, yang akan mempengaruhi pola konsumsi, segmentasi pasar, pengembangan produk baru, strategi pengembangan iklan, dan juga etika dalam pemasaran. Perlu diingat bahwa konsumen dapat melakukan boikot, protes, ataupun komplain terhadap praktek-praktek yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari pemasaran yang dipengaruhi oleh budaya konsumen. Kemudian kita akan masuk pada faktor eksternal yang kedua yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu diversitas konsumen. Ya, dalam diversifikasi konsumen ini merujuk pada faktor latar belakang yang mempengaruhi konsumen dalam memilih opsi produk. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, orientasi seksual, pengaruh regional, etnis, dan agama dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Pemasar harus mempertimbangkan pengaruh-pengaruh ini saat mentargetkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, implikasi dari pemasaran diversifikasi konsumen bisa terdapat juga pada pengembangan produk dan layanan, penargetan media yang akan digunakan, pesan iklan yang akan dirancang, promosi, dan juga distribusi produk. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh-contoh pemasaran yang dipengaruhi oleh faktor diversitas konsumen. Sekarang, faktor eksternal yang ketiga yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu pengaruh kelas sosial. Hampir semua masyarakat memiliki hierarki kelas sosial yang memberikan status lebih tinggi kepada beberapa kelompok orang dibandingkan dengan yang lain. Kelas sosial terdiri dari kelompok-kelompok individu yang perilaku dan gaya hidupnya berbeda dari anggota kelas lainnya. Perlu dicatat bahwa kelas sosial adalah koleksi individu dengan pengalaman hidup serupa, bukan kelompok formal dengan identitas yang kuat. Kelas sosial dapat berubah seiring waktu dan pemasar harus terus memantau perubahan ini. Ini merupakan contoh-contoh dari pemasaran yang dipengaruhi oleh kelas sosial. Kemudian faktor eksternal yang keempat yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah rumah tangga dan keluarga. Dalam rumah tangga ada istilah yang lebih luas yang mencakup satu orang yang tinggal sendiri atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal bersama tanpa memandang apakah mereka punya hubungan keluarga atau tidak. Keluarga juga biasanya didefinisikan sebagai sekelompok individu yang tinggal bersama dan memiliki hubungan melalui misalnya pernikahan, hubungan darah ataupun keluarga hasil adopsi. Implikasi pemasaran dalam pengaruh rumah tangga dan keluarga mencakup pengakuan peran keputusan rumah tangga, kemudian juga menentukan anggota keluarga yang terlibat dalam keputusan, akuisisi, berkomunikasi dengan semua pihak yang penting. Dan penting bagi pemasar untuk menyadari bahwa peran keputusan dalam sebuah rumah tangga itu dapat dilakukan oleh anggota rumah tangga yang berbeda. Misalnya, pemasar yang hanya mentargetkan anak-anak untuk sebuah produk mainan ataupun produk sereal untuk sarapan misalnya, mengabaikan kenyataan bahwa orang tua biasanya punya pengaruh yang kuat dalam memutuskan untuk membeli produk-produk tersebut. Jadi kedua contoh ini tuh merupakan contoh pemasaran yang dibuat sedemikian rupa untuk menyesuaikan rumah tangga dan keluarga target konsumen. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kita kali ini untuk semuanya ya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.